warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tarif pajak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Awal Ramadhani dengan NIM 2230-2005. Dan saya Ahmad Waji Sukroni dengan NIM 2230-2045. Simak video kami ya. Pengertian tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, ada 4 jenis tarif pajak, yaitu yang pertama tarif progresif, yang kedua tarif degresif, yang ketiga tarif proporsional, dan yang keempat tarif tetap atau regresif. Pajak tetap atau pajak regresif adalah jenis tarif pajak yang besarannya tetap, walaupun nilai objek pajaknya atau dasar pengenaan pajaknya berubah-ubah. Misalnya, bea materai, di mana bea materai ini mempunyai tarif pajak 10.000 yang berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah. Tetap dikenakan pajak 10.000, tidak mengecualikan pendapatan orang tersebut. Contoh tarif pajak yang pertama yaitu pajak tetap. Pajak tetap adalah pajak yang besarannya tetap walaupun nilai objek pajaknya atau dasar pengenaan pajaknya berubah. Misalnya, contohnya yaitu bea materai. Bea materai ini dikenakan pajak tetap 10.000. Biaya pajak ini tidak akan berubah-ubah walaupun pendapatan dari subjek pajak itu tidak tetap. Selanjutnya adalah pajak proporsional. Pajak proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai. Jika kalian makan di restoran, pasti dikenakan pajak restoran 10%. Tarif pajak yang kedua yaitu tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Misalnya, kalian itu ke restoran, itu pasti ada pajak restoran sebesar 10%. Contohnya, struk gajian ini. Ini kan totalnya 60.473, terus dikenakan pajak 10%, jadi 6.047. Misalnya total keseluruhannya itu 60.473, terus dikali 10% ini PPN-nya, jadi 6.047 rupiah. Yang selanjutnya yaitu pajak progresif, adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan. Misalnya, penghabisan pajak penghasilan kena pajak, misalnya penghasilan kalian 60 juta, yaitu dikenakan pajak sebesar 45%. Terus kalau di atas 60 juta sampai 250 juta, itu tarifnya naik jadi 15%. Selanjutnya yaitu pajak degresif. Pajak degresif yaitu sistem tarif pajak di mana persentase pajak yang dikenakan akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya basis pengenaan pajak. Misalnya penghasilan nilai barang atau jumlah transaksi. Artinya, semakin tinggi basis pajak, semakin rendah persentase pajak yang dibayarkan. Yang keempat, tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang semakin tinggi basis pajak akan semakin rendah persentase pajak yang dibayarkan. Contohnya, penghasilan 120 juta, 50 juta yang pertama kali itu dikenakan pajak 20%, jadinya itu 10 juta. Terus 50 juta yang kedua dikenakan pajak 15%, yaitu jadinya 7 juta 500. Kan sisanya 20 juta, itu dikenakan pajak 10%, jadi itu menurun jadinya. 20 juta dikenakan 10%, jadi 2 juta. Jadi total pajak yang dibayarkan yaitu 10 juta ditambah 7.500 ditambah 2 juta
Jadi yang membayar 19.500.000. Sistem tarif pajak. Sistem tarif pajak adalah cara atau metode yang digunakan untuk menentukan besaran tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak. Tarif pajak merupakan persentase atau jumlah tetap yang ditetapkan untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak seperti pendapatan, penjualan, atau nilai barang. Sistem pelaksanaan tarif pajak yang pertama itu ada Official Assessment System, yang mana artinya itu memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyatnya. Rakyat bersifat pasif. Besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyatnya menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara. Sistem ini digunakan oleh Indonesia pada pajak bumi dan bangunan, serta pajak biaya perolehan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada Self-Assessment System, yang maknanya wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar. Dalam hal ini, rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti tentang sistem dan prosedur pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang pajak oleh rakyat. Sistem ini digunakan Indonesia pada pajak penghasilan atau PPA. Yang selanjutnya ada Withholding System, yang maknanya memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau lembaga pemungut pajak untuk menghitung, menetapkan, dan memungut besar pajak dari rakyat. Negara menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu hasil perhitungan besar pajak yang akan dibayar. Sistem ini digunakan pada pajak pertumbuhan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya yaitu kebijakan tarif pajak. Kebijakan tarif pajak di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenis pajak yang berlaku, di antaranya adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.